Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat kan di rumah? Kok Abu gimana, sehat kah? Pasti sehat. Nah, Coach Mimin sendiri nih gimana? Sehat, makin gemuk. Wah, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tundukkan kepala. Yuk kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat kami Tuhan sekarang. Engkau memberkati kami, siapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyi lagu Goliat datang, harus ada gayanya ya. Yuk bangkit berdiri semua ya, semangat. Kok Abu jadi Goliatnya kita tunjuk ya, kalau Daud kita tunjuk diri kita ya. Oke sip. Musik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihnya, tap Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihnya, tap Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihnya, tap Goliat mati, puji nama Tuhan. Mari. Nah, masih semangat kan adik-adik? Masih semangat dong pastinya. Kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus, pakai gaya ya. Ikutin gerakan kami ya. Oke, sip. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita nyanyi dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Oke, silakan duduk adik-adik. Silakan duduk adik-adik, kita akan menaikkan pujian kita. Kita mau sikap berdoa ya, kok. Kita mau nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Sikap berdoa adik-adik ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita katakan dengan iman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami diberikan hikmat yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini disampaikan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, bisa dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kami selanjutnya Bapa. Terima kasih Allahku, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah seru ya, tadi sudah puji-pujian, menari bersama Cemiming dan Ko Abuy. Tetap semangat ya adik-adik yang ada di rumah. Nah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang siap duduk rapi di depan TV, di depan laptop atau handphonenya untuk mendengarkan cerita dari Cik Olive. Nah hari ini Cik Olive akan membawakan satu cerita. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak Cik Olive mau bawa cerita apa? Coba Otnil tahu tidak Cik Olive mau bawa cerita apa? Fanny? Kellen? Jocelyn ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Hari ini Cik Olive akan membawakan cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah. Cik Olive ulangi ya. Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah itu apa ya? Bait Allah itu rumah Tuhan, ya gereja ya. Nah sebelumnya Cik Olive mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitab.
Ayo dipersiapkan Alkitabnya, yuk. Colif tunggu adik-adik mempersiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, adik-adik buka Alkitabnya, Matius pasal 21 ayat 12. Coba ayo adik-adik buka Matius 21 ayat 12. Kalau sudah, jempolnya diangkat coba. Oke, Cak Olive akan bacakan untuk kita semua, adik-adik di rumah juga boleh baca di Alkitabnya ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Cak Olive ulangi sekali lagi, oke? Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita tahu, kita sudah baca bahwa Tuhan tidak suka rumah Tuhan itu kotor. Tidak suka melihat hal yang kotor, yang jorok, yang ada di bait Allah. Kenapa sih? Nah, kan suatu kali Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan Tuhan Yesus melihat banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Kayak di pasar ramai sekali yang berjualan di situ. Jadi rumah ibadah itu jadi kotor. Nah, ada tertulis di ayat 12 itu kan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di sana. Nah, melihat hal itu Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus mengusir mereka yang sedang berjualan di sana. Tuhan Yesus membalikkan meja-mejanya, kursi-kursi pedagang merpati. Tuhan Yesus marah karena bait Allah itu seharusnya menjadi tempat ibadah, menjadi rumah doa, bukan dipakai untuk berjualan, untuk berdagang. Seharusnya menjadi tempat beribadah kan adik-adik? Adik-adik sendiri coba dibaca ayat 12 itu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir mereka. Berarti dari awal Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah melihat bahwa kenapa banyak sekali pedagang-pedagang, kenapa banyak sekali yang berjualan di sini. Padahal ini rumah doa, ini bait Allah untuk beribadah, bukan untuk berjualan. Nah, adik-adik sama seperti kita di kehidupan kita sehari-hari. Kita seperti di sekolah minggu, di gereja. Kita datang untuk beribadah, kita datang untuk berdoa, untuk sekolah minggu. Tapi ada nggak di sini adik-adik yang datang dengan semangat, dengan ceria, mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, berdoa dengan benar, tidak colek kanan kiri, tidak ganggu temannya, ada tidak? Apakah adik-adik sama seperti yang ada di ayat 12 ini? Sama kayak pedagang-pedagang yang ada di sana, bukannya berdoa dengan benar, bukannya menjadikan rumah ibadah itu untuk tempat berdoa, tetapi malah untuk main-main. Ada tidak? Cak Olive harap tidak ada semua ya. Anak-anak Kids Battle dan Junior Class di sini semuanya luar biasa. Nah, adik-adik, rumah Tuhan adalah rumah doa. Tetapi orang-orang pada saat itu menjadikan tempatnya tidak menjadikannya jadi tempat yang tidak seharusnya. Tuhan Yesus tidak suka, Tuhan Yesus marah. Karena Tuhan Yesus mau manusia menghormati rumahnya, menghormati tempat ibadah, menghormati gereja. Rumah doa seharusnya dipakai atau digunakan hanya untuk beribadah, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan dipakai untuk berjualan, jangan dipakai untuk bermain-main. Adik-adik sama kayak adik-adik sekolah minggu.
seperti gambar ini. Nah, Colif tunjukin dulu gambar bait Allahnya ya, seperti ini. Nih, bait Allah seperti ini ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang melihat pedagang-pedagang itu, Tuhan Yesus datang membalikkan meja-meja dan bangku-bangku penjual burung merpati. Nah, seperti ini. Ini Tuhan Yesus ada di bait Allah dan mengusir mereka yang berdagang di sana. Nah, pada saat itu hati Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus sedih melihat kenapa rumah Tuhan, kenapa rumah doa, kenapa tempat ibadah menjadi tempat untuk berdagang, untuk bermain, untuk tidak dipakai dengan seharusnya. Nah, hati Tuhan sedih jadi hitam hatinya. Tetapi kalau adik-adik pergunakan rumah Tuhan dengan semestinya, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh, hati Tuhan akan berwarna seperti ini, tidak hitam lagi. Tuhan akan senang, Tuhan akan dipermuliakan, Tuhan akan disenangkan karena kita benar-benar datang dengan sungguh-sungguh untuk beribadah. Nah, sebagai contohnya, Colif ada contoh untuk anak sekolah minggu. Adik-adik lihat gambar yang ini ya. Ini gambar pertama, kita sebut gambar A. Di gambar A ini ada anak sekolah minggu, kakaknya lagi cerita dan mereka semangat untuk mendengarkan cerita kakak-kakaknya. Apakah adik-adik di sini juga semangat? Apakah adik-adik di sini juga penuh dengan sukacita? Ketika kakak-kakak mengangkat pujian, adik-adik tetap ikut pujiannya dari awal sampai akhir, tetap semangat, sama seperti di gambar ini ya, atau seperti di gambar B. Di sini terlihat ada yang main HP, ada yang melamun, ada yang ngantuk, ada yang ganggu temannya, mungkin ada yang makan. Nah, adik-adik dari kedua gambar ini mana yang boleh ditiru atau mana yang baik, gambar A atau gambar B? Coba adik-adik tunjuk gambar A atau gambar B. Cak Olive rasa semua yang ada di rumah menunjuk gambar A ya. Gambar A ini, gambar A menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik datang beribadah bersekolah minggu, adik-adik datang dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Adik-adik memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik menyenangkan hati Tuhan seperti ini. Nah, adik-adik Cak Olive tanya, siapa yang selama ini, yang sebelum ibadah online ini, kalau ibadah di gereja yang ibadah sudah mulai tapi sibuk makan, ibadah sudah mulai tapi sibuk main HP, ibadah sudah mulai tapi ganggu kawannya, lari sana lari sini. Nah, tidak boleh ya, sama seperti sekarang kita ibadah di rumah. Lagi ibadah jangan sambil makan, jangan sambil main HP, jangan colek-colek cece atau kokonya ya. Tetap fokus ibadahnya, oke? Nah, adik-adik sama seperti di ayat 12 ini, Tuhan Yesus tidak mau rumah ibadahnya kotor, jorok, sama begitu juga kita di kehidupan sehari-hari. Kita harus menjaga kebersihan, kerapian tempat ibadah kita. Kita tidak boleh memandang tempat ibadah kita kecil atau besar. Kita tetap harus menjaga kebersihannya, kerapiannya. Karena itu rumah doa, karena itu tempat ibadah. Oke, Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk apa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan memberi kita anugerah keselamatan.
Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, seharusnya kita hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Bagaimana caranya? Nah, kita harus beribadah dengan baik, dengan benar di gereja. Artinya selama kita ada di gereja atau selama kita beribadah online di rumah ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan gereja, tidak mengganggu proses ibadah yang berlangsung. Kalau kayak di rumah berarti adik-adik tidak boleh ribut, tidak boleh ke kiri ke kanan, duduk dengan fokus untuk tetap ikut ibadah online. Nah, tidak main-main, tidak sambil buka YouTube, tidak sambil main TikTok, tidak sambil main games. Nanti main-mainnya setelah ibadah selesai. Tidak sambil makan, tidak berisik, tidak ngobrol, tidak ganggu Cece atau kokonya ya kalau yang di rumah. Nanti kalau kita sudah beribadah normal kembali di gereja juga begitu. Harus jaga lingkungan gereja, tidak buang sampah sembarangan, tidak mengotori ruang ibadah, tidak sambil main-main, tidak lari-lari untuk jajan, tetap fokus. Kita datang untuk beribadah, untuk sekolah minggu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa, beribadah dengan baik, kita harus menghormati, mencintai rumah Tuhan. Baik itu gereja, mungkin adik-adik lihat itu gerejanya kecil, itu besar, aku lebih suka yang besar aja, aku enggak suka yang kecil. Tidak boleh begitu ya. Kita harus mencintai, menghormati rumah Tuhan, baik itu kecil ataupun besar. Oke, adik-adik, Olive rasa adik-adik di rumah semuanya sudah sangat luar biasa, adik-adik sudah mengerti bagaimana ibadah dengan baik, berdoa dengan baik. Tetap semangat, tetap terus berdoa di rumah, terus memperkatakan firman Tuhan. Olive percaya adik-adik di rumah terus baca Alkitab, terus berdoa, oke? Sampai jumpa minggu depan. Oke, adik-adik, gimana firman Tuhannya? Kakak percaya pasti adik-adik semua diberkati. Ya, tiba saatnya kita akan masuk ke aktivitas. Siapkan aktivitas adik-adik yang ada tanggal 12 bulan 7 2020. Siapkan ya, kakak tungguin. Kita akan masuk. Yang pertama kita akan masuk ke aktivitas kelas kecil. Oke. Oke, adik-adik yang kelas kecil coba siapkan kertas buffalo yang warna biru. Warna biru. Terus ada bunga-bunga seperti ini, ada tulisan tanggal 12 bulan 7 2020. Oke ya. Kemudian adik-adik siapkan penggaris. Penggaris ada spidol warna coklat, lem, spidol warna orange, spidol warna hijau. Terus siapkan bolpen, siapkan gunting. Oke, udah siapkan semua? Kakak tungguin ya, kakak hitung 1, 2, 3 kita mulai aktivitasnya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Langkah pertama adik-adik buka ini plastiknya. Keluarkan bunganya. Siapkan di sini. Siapkan di sini ya adik-adik. Terus langkah kedua kita ambil kertas buffalonya, kita akan menggaris membuat tangkai bunga. Hari ini kita mau buat bunga matahari ya. Kita akan buat pakai spidol warna hijau. Ikutin ya adik-adik.
Oke, adik-adik udah garis seperti ini. Kemudian kita akan pasang daunnya. Setelah pasang daunnya, bikin tangkainya seperti ini, kita akan mewarnai tengah-tengahnya. Oke, pakai warna hijau. Adik-adik pastikan ya tidak keluar garis. Oke, Kak Kesha udah selesai mewarnai tangkai dan juga daunnya. Adik-adik santai aja ya kerjakannya. Yang penting rapi dan tidak keluar garis. Oke, langkah kedua kita akan menggunting bunga mataharinya. Seperti ini. Nah, ketika adik-adik sudah mengguntingnya, dia akan menjadi seperti ini. Oke? Nah, ini kita akan lem. Kita akan lem di sekeliling bunganya ya, pakai lem yang ini. Oke, udah terpasang ya adik-adik seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan mewarnai tengahnya pakai spidol warna coklat. Nanti ini bunga-bunganya kita akan warnain memakai warna spidol orange seperti ini. Langsung kita mewarnai.
Oke, udah selesai adik-adik, kita warnain warna coklat dan warna orange. Saatnya langkah ketiga kita akan pasang di bawahnya ini rumput-rumputnya. Oke, pakai warna hijau lagi. Oke, selesai deh adik-adik. Saatnya langkah terakhir kita akan pasang yang warna merah. Adik-adik dapat kertas yang kecil seperti ini ya, warna merah. Kalau masih miring-miring, adik-adik boleh gunting, luruskan ya. Kita akan menulis grow with Jesus, bertumbuh bersama Tuhan. Oh, terlebih dahulu dilem dulu. Kalau adik-adik lem tinggal ditulisin. Oke, selesai deh adik-adik. Seperti ini. Oke, adik-adik yang belum selesai boleh dilanjutkan ya. Yang kelas kecil. Sekarang kita akan lanjut ke junior class. Junior class boleh persiapkan yang buffalo warna ungu, Kemudian ada plastik yang seperti ini, isinya ada ketembat ya, dan kertas-kertas origami. Yang ada tanggalnya tanggal 12 bulan 7 2020. Oke. Langkah pertama kita siapkan dulu ya, kita buka plastiknya. Kita ambil kertas origami. Kemudian ada ketembatnya, kita keluarkan dulu. Nah, ketembat ini adik-adik kita akan gunting dulu, dibagi dua. Oke, dibagi dua ya. Nanti adik-adik boleh lihat caranya. Selamat mengerjakan.
Oke, selesai deh seperti ini. Tinggal adik-adik ada kertas origami warna biru, gunting. Jadi ukuran seperti ini, adik-adik boleh luruskan, boleh gunting dulu. Dilem. Tempelkan dan tulis Grow with Jesus sama seperti kelas kecil tadi ya. Oke, aktivitas kita selesai deh hari ini. Ada kelas kecil dan junior class. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik, makna dari aktivitas kita hari ini adalah kita membuat bunga matahari. Nah, kalau adik-adik lihat bunga matahari itu bagus ya dilihat, enak dipandang, atau adik-adik punya tanaman bunga matahari di rumah. Pasti bagus, pasti senang melihatnya kan? Nah, sama seperti kehidupan kita adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang menyukakan hati banyak orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, yang indah, yang dikenal orang sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, memiliki perilaku yang baik, supaya orang-orang di sekitar kita senang berteman dengan kita. Oke? Untuk adik-adik yang belum selesai boleh lanjutkan ya, jangan lupa foto. Dadah. Nah adik-adik gimana aktivitasnya? Seru kan? Asik? Menarik nggak aktivitasnya? Nah ini ada yang menarik juga, ada kesaksian pujian dari teman-teman Kids Battle. Ini dia. Cubit-cubit, cubit tundanda, salalala. Cubit-cubit, cubit tundanda, salalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah.
Oke adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah kita. Nah jangan lupa ya, hari Minggu depan kita akan ada ibadah seperti biasa di channel YouTube-nya GBPC jam 11 siang. Sekarang kita mau tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan bisa menjadi pertumbuhan buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Berkati kami, berkati guru sekolah minggu, berkati orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.